Halo guys, selamat datang di video vlog aku kali ini. Jadi, aku kali ini nggak cuma mau makan enak, tetapi mau kenalin ke kalian salah satu kuliner yang cukup menarik di sekitaran kampus Unhas Jember, yakni Seblak Pusat. Nah, di video kali ini aku bakalan cari tahu gimana sih awal mula usaha ini berdiri, terus gimana sih proses produksinya, dan juga apa sih yang bikin Seblak Pusat ini banyak peminatnya. Pokoknya stay tune terus ya. Bye-bye. Oke guys, sekarang saya lagi OTW menuju Seblak Pusat ini. Katanya Seblak Pusat ini cukup dikenal sama warga sekitar dan punya cita rasa yang khas. Jadi, aku makin penasaran dong sebenarnya apa sih yang bikin seblak ini menarik dan beda dari yang lain. Yuk, ikuti perjalanan aku hari ini. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di Seblak Pusat. Nah, di samping saya ini ada Mbak Owner dari Seblak Pusat. Sebelumnya, perkenalkan dulu siapa namanya Mbak? Kalau aku Triyanti, Ya, boleh sedikit ceritakan gimana awal mula usahanya Mbak ini? jadi awal mula Seblak Pusat ini tuh berdiri di tahun 2023 hampir akhir September, Agustus, 17 Agustus 2023. Awal berdirinya tuh, jadi itu bisnisnya aku tinggal bareng teman aku, bisnis joinan gitu, dan cabenya sekarang ada 3. Tapi pendidikan ini untuk sebagai mahasiswa ekonomi waktu itu kita kayak kita seru deh kalau punya bisnis, masih muda gitu, belum punya tanggungan apa-apa, kayak seru kalau punya bisnis karena kita bisa menjalani tanpa banyak tanggungan. Waktu itu kita lagi udah lulus S1, sama-sama lulus S1 dan lagi lanjut sekolah lagi, jadi kita ngedirin itu sambil kuliah. Oh, berarti udah cukup lama ya guys usaha ini mulai. Yang bikin penasaran nih, untuk pembuatan proses seblak sendiri ini biasanya dimulai dari tahap apa saja? Jadi kalau seblak sendiri itu masaknya kan di on the spot di lokasi sebenarnya. Jadi yang kita bikin di rumah itu adalah bumbunya mungkin sama cabai-cabainya dan perintilan lainnya, kayak di sini kan ada toppingnya aku bikin sendiri juga, kayak bakso aci, terus ciramu, cirawit gitu ya. Jadi bikinnya tuh di rumah, tapi nanti segala proses masaknya itu di lokasi langsung. Selanjutnya, kalau bahan utama yang digunakan untuk membuat bumbu seblak ini apa saja kira-kira? Kalau bahan utama pasti bawang-bawangan ya, sama kencur, karena seblak itu kan pakai kencur. Cuma mungkin kenapa agak beda sama seblak lain, mungkin aku bisa bilang karena kencurnya kan terlalu biasa gitu, karena yang kurang suka seblak kayak kencur banget kayak bisa ditambah. Dalam menjalankan usahanya, biasanya Mbak ini dibantu oleh berapa orang karyawannya? Kalau satu cabang sini karyawan 1, jadi dibantunya 1. Tapi kalau bikin-bikin bareng-bareng itu kayak ada 3 orang. Ada 3 orang berarti. Terus kira-kira ini kan seblak kan seafood itu Mbak. Kira-kira menu seafood yang paling banyak diminati mahasiswa dan juga masyarakat sekitar itu apa aja Mbak? Jadi kalau di topping seblak tuh kan sebenarnya seafoodnya tuh kan dari frozen food, jadi bukan seafood asli, dan jenisnya tuh banyak banget dan namanya tuh kompleks banget, dan itu biasanya nggak hafal. Iya. Kalau boleh aku sebutin, sebenarnya semua yang aku jual tuh favorit anak-anak, tapi cuman yang aku highlight biasanya sosis, dumpling yang isi keju, isi ayam, sama bakso. Selama menjalankan usahanya mungkin ada kendala dari mbaknya sendiri. Kalau di aku biasanya waktu, karena ada beberapa kerjaan yang kita kerjain sebenarnya, jadi kayaknya kendala manajemen waktunya kurang. Kalau di awal sebelum berdiri sekarang tuh yang jadi
karena mungkin aku juga kurang concern di sini. Meskipun kita udah lumayan lama ya, 2 tahun setengah. Iya. Dan udah ada cabang juga, cuman memang ada pengelolaan waktu bikin bisnis itu jadi nggak settle. Selanjutnya untuk sertifikasi halalnya. Di sebelah pusat ini udah ada sertifikasi halalnya atau belum, Mbak? Udah. Sudah. Kalau sudah, untuk prosesnya itu gimana, Mbak? Mbak yang mengurus sertifikasi halal. Masih, jadi waktu itu kebetulan aku ditawarin sama Manso gitu, tapi bukan masih sih, kayak aku lupa banget itu sekitar 2 tahun lalu. Jadi awalnya berdiri aku udah punya sih waktu itu. Jadi kita tuh ditawarin datang ke sini, terus lihat gimana pembuatannya, terus approve, kayak nunggu 3 hari 4 harian gitu, sertifikat tuh terbit gitu. Itu aja. Iya, waktu itu kayak cuma kesini 2-3 kali, terus berkas-berkasnya dimintain kayak KTP gitu-gitu, terus udah sih udah langsung dapet. Kalau boleh tahu, dari hasil usahanya ini, Mbaknya itu disedekahkan ke zakat atau infak? Ada yang disedekahkan ke zakat atau infak? Nggak spesifikasi dikasihkan ke zakat atau infak, cuma aku ada beberapa waktu dan beberapa orang yang memang sudah tiap bulan gitu loh, aku harus untuk dikasih ke sini. Cuman itu bukan pembagian, ada orang, ada waktu, kayak misal ada setiap hari apa, terus ada orang yang langsung kayak aku, kayak satu orang langsung benar-benar aku sudah kayak gitu, terus sama ada kayak hari-harian gitu loh, ada Jumat, misal atau akhir bulan itu udah juta itu, jadi bukan selalu bajunya gitu orang-orang aja yang seperti jalan kan. Harapan Mbak ke depannya untuk sebelah pusat ini gimana? Aku semoga teman-teman tetap suka ya, meskipun kadang naik turun kayak rasanya dari segi sebelum itu kan kompleks banget, kayak kadang cabai itu nggak pedes, kalian dari pasarnya tuh itu nggak pedes, kadang yang masak juga kan beda tangan beda rasa. Jadi semoga teman-teman tetap suka aja ya, nanti kalau ada apa-apa bisa langsung kontak kamu gitu, karena biasanya kayak gitu. Ya, teman-teman jangan lupa mampir dan like tugas video ini. Ya, terima kasih ya, Kak. Jadi hasil wawancara tadi bisa disimpulkan bahwa penjual seblak tersebut mencerminkan manusia maslahah oriented economic man karena tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga rutin berzakat, infak dan juga sedekah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oke guys, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku bakal nge-review seblaknya ini. Katanya enak dan juga banyak peminatnya. Menurut aku sih enak ya, soalnya bau kencurnya itu nggak terasa. Di sini identik dengan kencur yang tidak menyengat ya guys ya. Untuk para kalian mahasiswa UIN yang mau cobain seblak yang pedes, enak dan juga gurih, terutama nggak seneng ke bau kencur, langsung aja cobain di seblak pusat. Oke guys, jadi itu video vlog aku hari ini. Jadi aku hari ini gak cuma makan seblak, tetapi juga belajar bagaimana proses produksinya, terus tantangan dan juga harapannya buat seblak pusat ini. Jadi buat kalian yang lagi cari seblak di sekitar kampus Unhas Timber, wajib banget cobain seblak pusat di sektor Mangli ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and share ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.